Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah pada hari Jumat yang mulia ini, mari kita bersama-sama kembali mengingat derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan bersama-sama iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sadari bahwasanya kita inilah makhluk sosial. Kita tidak akan mampu hidup seorang diri dimanapun kita berada, baik kita di alam nyata maupun di alam maya, sebagaimana banyak sekali sekarang ini. Kita selalu berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi secara internet, hubungan antara satu dengan yang lainnya semakin dekat. Ada kalanya kita merasa sendiri, meski sebenarnya kita tidak benar-benar seorang diri. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Begitu pula malaikat raqib dan atid yang siap sedia mencatat segala amal yang kita kerjakan, baik itu amal baik maupun amal yang tidak baik, amal saleh ataupun amal yang salah. Semua kemaksiatan, kebaikan, apapun yang dilakukan manusia tidak pernah luput dari rekaman malaikat raqib dan atid. Kalau kita mengingat dalam keadaan diri kita selalu diawasi oleh kedua malaikat ini, maka semua manusia yang berbuat keburukan tidak akan pernah berani melakukannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sadar diri kita ini selalu diawasi oleh kedua malaikat ini. Jika kita ingin berteman dengan orang lain dengan bersikap baik kepada kita, maka kita juga harus berusaha menjadi orang yang baik kepada siapapun. Al-Quran telah menegaskan pada surah Al-Isra ayat 7 yang sering dibacakan oleh para ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri. Disinilah kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita memilih teman yang baik siapa saja, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Masalul jalis as-salih was-sawi kahamilil miski wa nafihil kiri fahamil misk immaan yughdika wa immaan tabata'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafihul kir imma an yughrita siyabak wa imma an tajida rihan khabithah.
permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu adalah ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi. Apa engkau bisa membeli minyak wangi darinya? Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan atau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap jika engkau berada di sekelilingnya. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Teman yang baik itu bukan saja mereka yang selalu membenarkan setiap tindakan kita yang kita lakukan, sebab manusia tempatnya saling khilaf. Ada kalanya berbuat khilaf, ada kalanya berbuat dosa. Disinilah pentingnya teman yang baik, yang mampu mengingatkan, menyadarkan, mengajak kembali kepada jalan yang benar. Mungkin selama ini kita tersesat ke jalan yang salah. Mungkin selama ini kita selalu mengerjakan semua kebid'ahan, atau kita bahkan selalu mengerjakan maksiat yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ketidaktahuan kita, mungkin tidak ada ilmu kita, tapi melalui teman yang baik, dia memberitahu, mengabarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, dan akhirnya kita akan kembali kepada jalan yang benar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab biasanya dikenal beberapa sebutan apa yang dimaksud dengan teman yang baik itu. Ada yang dikatakan zamil, shadiq, sahib, karim, dan lainnya. Istilah kata jamil itu digunakan untuk menyebutkan teman secara umum. Misalnya saja, makna dasar itu menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Artinya seorang teman itu dapat menyenangkan temannya. Ketika kita berada di sampingnya, kita merasa senang dan bahagia, seakan-akan kita merasa nyaman, terlindungi dengan adanya dia, atau kita merasa aman bersama berteman dengan dia. Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata shadiq, ini adalah teman yang sangat dekat, yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Dia selalu berbuat kebaikan. Dimanapun kita bertemu dengan teman ini, dia selalu membela kita. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, maka seorang teman yang digelar dengan shadiq ini, dia selalu mencegahnya, dan dia menerangkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Inilah teman yang dicari, yang bahkan mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah teman Nabi, salah satu teman dan sahabat Nabi dalam suka dan duka, dunia sampai akhirat. Mereka berteman berdua, bersahabat berdua di dunia sampai nanti ke dalam surga. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar Siddiq ini tidak mudah disebutkan, tidak mudah didapatkan. Nabi sendiri yang memberikan gelar ini kepada sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah kepada sahabat beliau. Beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah memberikan tawaran kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Lantas Abu Bakar pun menangis, sehingga membuat para sahabat yang hadir pada saat itu merasa heran. Ternyata dimaksud hamba yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dialah satu-satunya sahabat Nabi yang rela menanggung apapun yang terjadi bersama Nabi.
bahkan seluruh harta dan nyawanya sendiri dia serahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu teman sejati yang dia berikan oleh Rasulullah SAW dalam gelar As-Sadiq. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya mudah-mudahan dengan bertakwa itu engkau mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kaum muslimin jamaah Jumat, tidak mudah mendengarkan kalimat ini atau mendengarkan ayat ini. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang berhak menerima gelar takwa itu. Karena takwa itu begitu sulit dikerjakan. Begitu gampangnya kalimat takwa itu diucapkan, namun sesulit itukah menjalankannya benar. Menjauhi segala perintah, menjauhi segala larangan Allah itu terlalu sulit. Menjalankan perintah Allah semampu mungkin. Semua orang juga bisa menjalankan perintah Allah semampunya. Tapi menjauhi larangan Allah seluruhnya itu sangatlah sulit. Jamaah Jumat dan rahmat Allah SWT. Di akhir khutbah ini saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sahabat beliau yang selalu dia banggakan ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku adalah orang yang tidak pernah berpaling dari jasaku. Dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya aku boleh, kata Rasul, mengangkat seorang khalifah, atau seandainya ada nabi setelah aku, maka Abu Bakarlah seorang nabi itu. Dan seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih Allah setelah aku, maka Abu Bakar itulah kekasih Allah itu. Ketika mendengar suara itu, Abu Bakar pun menangis. Kata Rasul SAW, wahai Abu Bakar, engkau adalah khalilku, engkau adalah kekasihku. Cukuplah antara engkau dan aku sebatas ikatan persaudaraan. Kita saling mencintai karena Allah, kita saling mencintai karena Islam. Dan tidak boleh ada satupun pintu terpisah dinding, walaupun hanya sehelai rambut, memisahkan kita di dunia sampai akhirat. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesulit itukah kita mencari sahabat yang bisa mendampingi kita dunia dan akhirat? Iya, sulit sekali mencari teman yang setia sekata. Susah kita tanggung bersama, bahagia kita rasakan, kita nikmati bersama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita memperoleh teman yang baik di dunia dan membawa kebaikan sampai akhir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.